ternyata boneka digemari kaum lelaki juga. Ini tren atau kebetulan ya? Sobat Blogger, kali ini saya akan mengajak kamu untuk melihat lebih dekat lagi tren pasar boneka, langsung dari produksinya. Nah, seperti apa ya? Ikuti saya terus di Blogger Putih Abu-Abu, 1000 kreasi, gapai impian. Sobat Blogger, berkembangnya zaman dan gaya hidup membuat boneka menjadi produk yang banyak diminati masyarakat, mulai dari anak-anak bahkan orang dewasa. Bentuk boneka pun makin banyak dan beragam. Misalnya, bentuk-bentuk klasik yang terus bertahan, seperti karakter binatang maupun tokoh kartun lama. Boneka jenis lain pun terus berkembang, mengikuti tren yang ada di masyarakat. Sobat Blogger pasti tahu kan, karakter yang mengikuti kartun TV baru, maupun yang dibuat berdasarkan karakter yang ada di jejaring sosial. Sobat Blogger, beberapa keunggulan dari usaha boneka yaitu mampu bertahan dalam waktu yang cukup lama, karena produk ini tidak mengenal musim dan digemari berbagai kalangan. Selera pasar yang terus berubah, sejauh ini sih mampu diadaptasi oleh para produsen boneka dengan mengikuti bentuk maupun model yang sedang tren di masyarakat. Bagaimana ya menurut narasumber kita tentang usaha boneka? Selama wanita masih bisa hamil, bisnis boneka adalah pilihan saya. Jadi selama itu juga, maka bisnis boneka bisa untuk dijadikan karir buat siapa aja. Itu peluangnya. Terus kedua, di Indonesia baru 5% pasarnya yang baru kita terserap. Masih ada 95% lagi. Ini luar biasa. Banyak orang mengatakan bahwa pasar atau si konsumen adalah raja. Tidak semuanya benar kalau menurut saya. Kenapa? Karena kalau kita ngikutin semua seperti raja, kita akan pusing. Karena begitu banyak raja-raja masuk nanti yang ngacauin ide-ide kita. Maka dari itulah saya membuat kadang-kadang untuk perilaku-perilaku pasar itu saya membuat sesuatu yang lebih dari yang mereka pinta. Dan idealis kita tidak hilang. Nah, dari sanalah saya memprovokasi pasar lebih banyak ketimbang saya menunggu pasar. Sobat Blogger, ternyata usaha membuat boneka
peluangnya sangat menjanjikan ya. Sangat disayangkan jika kita tidak berusaha mengisi pasar boneka yang masih membutuhkan pasukan boneka. Banyak loh, sekitar 95% lagi. Sobat blogger, perilaku konsumen dan selera pasar yang terus berubah mengikuti gaya hidup dan tren yang ada ternyata masih mampu diantisipasi oleh para perajin boneka. Dengan cara terus berpikir inovatif untuk menciptakan ide-ide kreatif sehingga mampu menghasilkan satu karakter yang dapat diterima masyarakat. Salah satunya boneka emo ini nih, yang merupakan simbol-simbol emotion yang ada di media online, mampu dijadikan karakter yang digemari masyarakat. Sobat blogger, boneka-boneka yang lucu ini memang mengundang semua orang untuk memilikinya. Boneka emo ini merupakan hasil inovasi sekaligus tren di kalangan masyarakat. Ingin tahu bagaimana proses pembuatan boneka? Ikuti terus saya di Blogger Putih Abu-Abu, 1000 kreasi menggapai impian. Sobat blogger, pada proses pembuatan boneka, hal terpenting yang harus dilakukan adalah menjaga kualitas serta mutu untuk kepuasan konsumen. Nah, bagaimana ya proses produksinya? Ikuti terus saya di penyusuran saya pada narasumber kita yang satu ini. Nah, Sobat Blogger, kini saya akan menggali informasi tentang bagaimana cara membuat boneka. Dan kebetulan yang akan kita buat adalah karakter boneka emo yang sedang tren. Sebelum membuat boneka, hal pertama yang harus dilakukan adalah memilih bahan yang sesuai dengan karakter yang akan dibuat. Misalnya, untuk membuat boneka emo ini, bahan yang dibutuhkan yaitu kain yang lembut dengan warna sesuai karakter yang kita inginkan. Biasanya, bahan boneka yang digunakan sejenis bahan felt boa yang halus. Bahan lain yang digunakan yaitu benang jahit yang terbuat dari bahan nilon ataupun katun, serta kapas sintetis yang halus lembut. Sementara alat-alat yang dibutuhkan adalah mesin jahit, mesin bordir, serta alat untuk membuat cetakan pemotong kain. Bahan-bahan yang pertama harus disiapkan apa ya Pak? Pertama itu pola dulu. Sobat blogger, proses awal membuat boneka ternyata sangat mudah. Setelah memikirkan ide untuk karakter yang akan dibuat, maka tahap awal yang harus dilakukan adalah membuat pola. Pola sendiri dibuat untuk mempermudah proses membuat boneka. Proses membuat polanya pun sangat mudah. Cukup menggunakan kertas bekas, kemudian dilipat, lalu dibuat lingkaran. Garis lingkar itu kemudian digunting dengan rapi hingga terbentuk satu lingkaran. Ukuran diameter lingkaran sendiri dapat disesuaikan dengan ukuran boneka yang kita inginkan. Namun, untuk jenis boneka emo, biasanya berukuran diameter antara 36 hingga 80 cm. Setelah pola lingkaran terbentuk, kemudian buat garis list yang berfungsi sebagai penyambung bentuk lingkaran dengan ukuran panjang disesuaikan dengan lebar lingkaran. Lebar list kurang lebih antara 5,5 cm hingga 15 cm. Tentunya disesuaikan dengan ukuran boneka yang kita inginkan. Sobat blogger, pola yang telah dibuat kemudian dijadikan bentuk lingkaran pada alat pemotong kain. Alat pemotong kain sendiri
bisa menggunakan asbes yang biayanya lebih murah. Karena kalau menggunakan mesin pemotong permanen, membutuhkan biaya yang sangat mahal. Nah, alat inilah yang digunakan sebagai pemotong kain bahan boneka. Nah, ini tadi kan seperti tadi udah dibuat, maka jadilah seperti ini Mbak nih. Nah, cetakannya seperti itu. Yang dari tadi ini kan sudah jadi asbes seperti ini yang tadi dari sana. Ini apa ya? Nah, terus kan cetakan udah jadi. Nah, ini udah mengandung listrik nih. Jadi Mas ini tinggal nyalain, dia pakai potong-potong sudah hasil seperti Mbak tadi ya, seperti ini. Langsung buat ya Pak ya? Iya. Baru cetak. Pemotongan menggunakan alat ini selain berbiaya murah, juga dapat memotong kain dalam waktu singkat dengan jumlah banyak. Proses pemotongan kain sendiri ternyata membutuhkan ketelitian loh sahabat blogger. Iya, sip. Ini boros sekali ininya. Jangan sampai banyak kain yang terbuang percuma. Usahakan jarak antara kain tidak terlalu jauh. Sobat blogger, tahap selanjutnya setelah kain terbentuk menjadi lingkaran, maka dilakukan penyortiran untuk memastikan kain tetap dalam kondisi baik. Sobat blogger perhatikan ya, untuk lingkaran kain ini terlihat rapi bukan? Setelah kain bahan terbentuk, maka tahap selanjutnya adalah memberikan hiasan seperti mata dan mulut dengan cara dibordir. Dan jika kita tidak memiliki alat untuk membordir, sebaiknya lakukan kemitraan dengan tempat yang khusus memberikan jasa membordir yang saat ini semakin berkembang banyak. Nah sahabat blogger, coba deh perhatikan kain bahan boneka yang sudah dibordir ini. Bentuknya lucu ya? Dan kini saatnya menjahit bahan boneka dengan list bahan yang telah sesuai dengan ukuran pola. Sobat blogger, menjahit bahan boneka sama seperti menjahit kain pada umumnya. Kelihatannya sih sangat mudah. Saya pun penasaran, ingin mencobanya. Cara menjahit sendiri. Cukup dengan menyambungkan dua bagian bahan yang telah siap dengan list melingkar, hampir menutupi semua bagian lingkaran. Sisakan sekitar 7-15 cm untuk dijadikan lubang mengisi kapas. Pada proses menjahit, sebaiknya gunakan benang yang terbuat dari bahan katun jahit atau nilon, serta menggunakan jarum yang ukurannya 12-14 dB agar jahitan terlihat halus dan kuat. Lebar garis jahitan sebaiknya berukuran sekitar 3 mm agar bahan tidak banyak terbuang dan posisi jahitan juga kuat. Nah Bapak, setelah proses penjahitan ini selesai, selanjutnya proses apa Pak? Setelah ini selesai, ini kan tadi ini kita balik seperti ini. Terus nanti ke stuffing, yaitu ngisi kapas. Diisi kapas, terus nanti di finishing ngisi jahitan luar. Jahitan luar ini mau isi kapas ya Pak ya? Sobat blogger, kini saatnya kita melihat proses pengisian kapas ke dalam bahan boneka. Jahitan bahan yang telah tersambung, kemudian dimasukkan kapas sintetis yang lembut hingga penuh. Dan untuk mengukur kepadatannya, sebaiknya lakukan penimbangan berat menggunakan alat timbang elektrik yang mudah untuk mengukurnya. Untuk jenis boneka emo berdiameter 36 cm, berat total bonekanya sekitar 290 gram. Menimbang boneka juga berfungsi untuk menjaga agar boneka tidak terlalu berat jika dibawa. Setelah boneka terisi kapas dengan kepadatan yang pas, maka sisa jahitan pun disambung menggunakan benang hingga tertutup rapat. Nah, ini adalah proses akhir pada pembuatan boneka. Sangat mudah bukan?
Coba Sobat Blogger perhatikan, boneka-boneka lucu ini hanya dalam waktu beberapa jam sudah terbentuk banyak boneka. Nah Bapak, untuk mengingatkan Sobat Blogger yang di rumah, Bapak bisa tidak mengulang kembali proses pembuatan boneka tadi? Bisa. Jadi sahabat blogger di rumah, cara membuatnya itu seperti ini. Bapak bisa kasih tips nggak pada sahabat Sobat Blogger bagaimana Ya. prosesnya? Ya, jadi di bisnis boneka itu benar-benar tidak ada sampah. Bahkan setelah kita sortir ini juga bisa menghasilkan uang. Sampah yang paling tidak bisa kepakai lagi, Iya, ini pun bisa dijual lagi bisa dijual lagi. dijual lagi per karung, itu bisa 20.000, itu ke pengrajin sofa. Jadi dalamannya buat sofa ini bisa. Oh, bisa dalamannya ya Pak ya? Betul. Jadi benar-benar sampah di boneka itu semua menghasilkan uang. Sobat Blogger, ternyata sisa-sisa kain bekas pemotongan tadi bisa dimanfaatkan juga loh. Contohnya seperti boneka ini. Lucu kan? Nah Bapak, boneka-bonekanya kan sudah penuh Ya. Kalau mau dipasarkan ke mana Pak? Ini bagian dari kecil pemasaran kita melalui grosir ke drop grosir. Ada juga yang pakai mobil ini kita endorse dari Twitter atau Facebook. Janjian dengan para pembeli, misalnya hari ini ada di Jakarta, misalnya Jakartanya mana itu kita janjian. Nanti di drop di satu tempat, janjian dengan konsumen, habis itu salah satunya. Jadi Pak, langsung aja kita Ayo, pasarkan ya. silakan ya. Sobat Blogger, boneka-boneka ini sudah dimuat di dalam mobil dan tentunya akan langsung dipasarkan. Ingin tahu bagaimana proses pemasarannya? Ikuti terus saya di Blogger Putih Abu-Abu, Seribu Kreasi Menggapai Impian. Dan narasumber kita kali ini tergolong memiliki cara yang tren pula untuk menjual bonekanya. Dengan memanfaatkan jejaring sosial, ia pun memasarkan hasil boneka buatannya. Dan ternyata sangat efektif loh sahabat blogger. Beberapa pedagang boneka bahkan ada yang langsung datang ke tempat produksinya. Lewat sosial media pula, setiap harinya narasumber kita ini hampir kewalahan untuk mengirim pesanan boneka dari luar kota. Cara tren lain yang ia lakukan adalah menjual boneka secara langsung dengan menggunakan mobil keliling yang secara otomatis mempromosikan sendiri hasil bonekanya di tengah masyarakat sekaligus menjualnya. Dan biasanya tanpa harus berputar lama, mobil keliling langsung mengisi beberapa toko yang dijadikan sebagai mitra penjualan. Sobat Blogger, sedikit informasi nih buat Sobat Blogger di rumah. Berbisnis boneka, peluang dan prospeknya ternyata sangat menjanjikan. Dan jika kita tidak memiliki modal besar, bisa kok menjalin kemitraan untuk memperoleh bantuan modal. Sebagai gambaran, dengan modal 2 juta rupiah saja,
Bisa loh diperoleh keuntungan sebesar 50% dalam waktu 1 minggu saja. Bagian toko yang khusus jual grosir. Ini bagian toko tuh seperti Semua ini. boneka ya Pak ya? Betul. Ini jual grosir salah satunya seperti ini. Nah Bapak, kiat-kiat dalam usaha boneka itu seperti apa sih Pak? Ya, walaupun saya nggak yakin, saya lakukan. Walaupun saya tidak suka, saya lakukan. Walaupun saya malas, saya lakukan. Ternyata, jadi semua itu kalau kita terus lakukan, tidak yakin lakukan, ragu, mesti ragu kita lakukan, capek kita lakukan, malas kita lakukan. Itu ternyata kunci suksesnya ada di sana, melawan rasa malas. Orang yang paling menderita lebih banyak, dia akan lebih banyak suksesnya. Jadi percaya, kalau kesuksesan itu dibeli, harus kita beli dengan resiko kegagalan dulu. Oh, jadi harus jalan dulu baru sukses ya Pak Ya, ya? tidak ada kesuksesan tanpa kegagalan. Pak, terima kasih ya, Ya, atas sama-sama. informasinya. Ya. Semoga bermanfaat bagi Amin. sahabat blogger. Terima Amin. kasih Bapak ya. Sama-sama. Semua usaha butuh ketekunan dan kerja keras. Membuka usaha sesuai selera pasar memang terlihat sangat mudah. Namun, kecepatan produksi dengan menyiapkan manajemen mutu yang baik membutuhkan kesiapan dan kerja keras. Tren bukan berarti mengikuti pasar semata, tapi lebih dari itu, mencoba memahami keinginan pasar dengan menyimak kebiasaan yang terjadi di masyarakat. Jika dengan hati, maka hati akan mudah untuk